Pada kali ini kita akan membahas mengenai subscriber yang hilang, ya, turun atau bahkan minus ya. Kira-kira apa yang terjadi? Hampir semua YouTuber sudah merasakan hal itu ya, termasuk saya sendiri. Sedih sekali memang. Sekarang begini, apa yang harus kita lakukan di saat subscriber kita hilang? Nah, apa yang harus dilakukan? Jadi kita jangan sampai kehilangan akar. Mari kita saling berbagi di dalam kesempatan, baik dalam upload video ataupun grup-grup WA yang kita bikin. Mari saling mendukung sama YouTuber pemula ya. Nah, apakah Anda pernah merasakan di saat Anda tidak selera makan, misalnya selera makan menjadi turun, kemudian tidur tidak nyenyak gara-gara subscribernya hilang atau subscribernya turun? Pernahkah Anda merasakan hal seperti itu? Di saat subscriber Anda minus, Anda tidak selera makannya berkurang, bahkan tidak mau makan sama sekali. Mungkin ada di antara kita merasakan itu. Saya pernah merasakan juga. Jadi sebetulnya setiap permasalahan itu pasti ada solusinya, ya kan? Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Yang pertama kita harus yakin dulu itu bahwa setiap permasalahan itu adalah solusinya. Oke. Nah, apa yang harus kita lakukan di saat subscriber kita minus atau hilang? Jawabannya ini menurut pengalaman saya. Jawabannya yang pertama itu adalah perilaku kita. Mungkin meninggalkan kata-kata spam atau teman yang sebelah terlalu cepat membalas subscribe-nya, ya, itu juga. Nah, namun di sebalik itu semua, oke, di sebalik semua sebab-sebab itu yang sebenarnya itu belum tentu benar, maka yang harus pertama kali kita lakukan adalah evaluasi. Kita mengevaluasi langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Di mana kesalahan kita? Oke, jadi selain kita yakin ada jalan keluar, yang kedua kita harus melakukan evaluasi. Teman-teman sekalian, yang harus kita lakukan adalah apa yang telah kita lakukan sebelum subscriber kita itu hilang. Apakah kita terlalu getol, terlalu ngotot untuk mensubscribe kawan yang lain? Nah, kalau memang setelah itu hilang, berarti itulah penyebabnya. Nah, yang kedua, apakah subscriber kita itu hilang setelah kita melakukan hal misalnya menggunakan aplikasi atau aplikasi penambah viewers atau penambah subscriber gitu ya. Kalau memang setelah melakukan itu, maka penyebabnya adalah kita salah dalam cara kita subscribe menggunakan aplikasi. Itu yang kedua ya. Nah, apabila subscriber kita hilang, ini penyebab yang ketiga ya. Di saat kita itu tidak upload video atau dalam jangka waktu yang cukup lama kita tidak pernah upload, maka penyebab yang ketiga yaitu, kenapa? Saya pernah merasakan kita itu mengupload video misalnya jam 7 malam. Nah, di saat besoknya lagi kita tidak upload, tiba-tiba subscriber saya turun. Nah, jadi kesimpulan di balik itu semua, kesimpulan di balik yang ketiga ini, berarti kita harus konsisten dalam hal waktu upload. Kalau bisa kita gunakan fitur dijadwalkan di saat kita upload video. Ya. Jadi yang ketiga itu penyebab yang sangat terasa sekali sama saya ya. Yang pertama tadi adalah kita itu terlalu cepat dan tidak natural dalam saling subscribe. Ya. Yang kedua, kemungkinan ada teman yang iseng-iseng menggunakan aplikasi atau hal lain yang bertentangan dengan peraturan YouTube, ya. Dan yang ketiga adalah kita tidak konsisten dalam upload video. Nah, saya itu sudah merasakan juga hal yang seperti itu. Jadi harus kita rubah bagaimana caranya kita untuk meningkatkan subscribe balik. Jadi jangan larut dalam kesedihan kawan-kawan. Ya, sedih boleh kalau subscribe kita hilang. Itu suatu hal yang wajar. Subscribe hilang itu tidak akan membuat kita kehilangan nyawa kita, ya kan? Nah, itu adalah suatu hal yang biasa. Cobalah untuk menenangkan diri dan langkah yang kedua mengevaluasi apa yang sudah terjadi. Oke? Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat.
Jika video ini bermanfaat, silahkan di-subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.